Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Salsabila dengan NIM 22060021, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Apon Satrianto, SE, ME. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu tentang pengujian hipotesis sampel besar, yang mana pada pengujian hipotesis sampel besar ini terdapat pengertian dan pengujian hipotesis, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikasi, menguji hipotesis rata-rata dan potensi sampel besar, dan menguji hipotesis seluruh rata-rata dan proporsi sampel besar, dan itu tentang jenis kesalahan 1 dan 2. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Menurut Good and Sketch pada tahun 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Kerlinger 1973 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya yaitu menurut Lane 2007 mendefinisikan hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Natsir 1998, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri: A. Yaitu menyatakan hubungan, B. Sesuai dengan fakta, C. Sederhana dan dapat diuji, D. Dapat menerangkan fakta dengan baik. Selanjutnya, ada beberapa contoh hipotesis atau pernyataan yang dibuat untuk menggambarkan suatu parameter. Yang pertama yaitu rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. Yang kedua yaitu rata-rata produksi TV dan PT LG Elektronik pada 2007 mencapai 90.000 unit per bulan. Yang ketiga yaitu rata-rata laju penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia per tahun sebesar 0,8%. Yang keempat yaitu produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Yang kelima yaitu hasil investasi reksadana saham lebih tinggi dibanding reksadana lainnya. Yang keenam yaitu proporsi wanita dan pria yang menyukai Honda Jazz adalah sama. Yang ketujuh yaitu perkembangan kelompok menengah Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri keuangan, otomotif, dan elektronik. Pada contoh rata-rata hasil investasi, produksi TV, dan laju penurunan menunjukkan hipotesis yang menyajikan fakta yang perlu diuji, yaitu nilai 10,5%, 90.000 unit, dan 0,8%. Sedangkan contoh produktivitas tenaga kerja, hasil investasi reksadana, dan proporsi wanita dan pria menyatakan hubungan antara tidak perlu diuji tapi sudah menyatakan sesuai dengan fakta. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji. Kebenarannya untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota
populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi. Apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat didefinisikan dengan pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Suatu hipotesis seperti rata-rata hasil investasi di reksadana sebesar 10,5% per tahun harus diuji. Pengujian yang benar tentunya harus mendatangi setiap perusahaan reksadana saham dan menghitung hasil investasinya. Dapat dibayangkan beberapa banyak yang harus dihitung. Oleh karena itu, kita dapat mengambil sampel dan bisa dianggap mewakili menggunakan metode sejumlah sampel tertentu dapat mewakili dengan menggunakan metode sebagaimana telah diuraikan pada materi sebelumnya. Prosedur pengujian hipotesis. Pengujian statistik baik menerima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menggunakan keputusan tersebut, terdapat suatu prosedur dari 5 langkah. Yang pertama yaitu langkah 1, merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Definisi hipotesis nol adalah hipotesis suatu pernyataan mengenai parameter populasi. Setelah pengujian hipotesis, tentunya dapat diketahui menerima atau menolak. Apabila ditolak atau diterima, itu menunjukkan bahwa berdasarkan data sampel tidak cukup bukti yang meyakinkan atau mengizinkan untuk menolak H0. Ini tidak dapat diartikan bahwa H0 adalah benar, karena untuk mengetahui kebenaran H0 harus dilakukan sensus terhadap populasi. Sedangkan penerimaan H0 hanya didasarkan pada data sampel yang merupakan bagian dari populasi, sehingga apabila H0 hanya didasarkan pada data sampel yang merupakan bagian dari populasi, sehingga apabila H0 diterima, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup bukti untuk meyakinkan untuk menolak pernyataan bahwa sesuatu sama dengan sesuatu, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Hasil pengujian selain H0 adalah menolak H0, dan biasanya memang H0 ditolak. Dengan demikian, apabila menolak H0, berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif didefinisikan yaitu suatu pernyataan yang diterima jika sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah ditolak. Hipotesis alternatif sebagai lawan dari hipotesis 0 mempunyai tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotesis 0 selalu sama dengan, maka hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan, seperti tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Untuk langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, maka langkah kedua yaitu menemukan taraf nyata atau nilai kritis.
juga dapat disebut tingkat risiko yang dapat diambil kesimpulan, yaitu taraf nyata merupakan probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Taraf nyata adalah nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Taraf nyata dilambangkan dengan A, di mana A sama dengan 1 kurang C. Ingat, C adalah tingkat keyakinan. Apabila C sama dengan 0,95, maka A 1 kurang 0,95 sama dengan 0,5. Semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai A. Besar kecilnya nilai A tergantung pada beberapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan risiko dapat diterima. Semakin besar tingkat keyakinan C dan semakin kecil taraf nyata A, maka akan semakin baik. Kebiasaan umum yang dipakai untuk dunia kedokteran dan teknik adalah taraf nyata A 1% atau tingkat keyakinan 99%. Sedangkan untuk pertanian dan ekonomi, taraf nyata adalah 5%, serta ilmu sosial 10%. Namun demikian, sangat dimungkinkan untuk membuat taraf nyata lain sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah yang ketiga yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji C². Uji statistik didefinisikan dengan suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Pada bagian ini akan diuji Z, sedang uji yang lainnya akan dibahas pada bab selanjutnya. Dalam uji Z, nilai Z diperoleh dari rumus sebagai berikut. Z sama dengan X0 kurang mu sama dengan Sx, di mana Z adalah nilai Z, X rata-rata hitung sampel, mu yaitu rata-rata hitung sampel, Sx yaitu standar error sampel, di mana Sx sama dengan 2/akar n. Apabila standar deviasi populasi diketahui, Sx sama dengan S/akar n apabila standar deviasi tidak diketahui. Yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z diperoleh dari taraf nyata disebut nilai kritis. Bagaimana cara mencari nilai kritis? Yaitu misalkan taraf nyata ditentukan 5%, dengan menggunakan distribusi normal dapatkan nilai Z. Untuk pengujian satu arah, maka probabilitasnya sama dengan 0,5 kurang 0,5 sama dengan 0,4500. Kemudian mencari nilai Z dengan probabilitas 0,4500 dan didapatkan hasil nilai Z sama dengan 1,65. Selanjutnya yaitu langkah kelima, mengambil keputusan. Langkah dalam mengambil keputusan ini melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Dengan menggunakan daerah keputusan untuk uji dua arah, apabila nilai Z sebesar 2,45, maka nilai Z terletak pada daerah penolakan H0, dan keputusan hanya adalah menolak H0 dan menerima H1. Penolakan H0 terjadi karena nilai Z berada di luar daerah. Penerimaan H0 yaitu nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Dalam pengambilan keputusan bisa saja terjadi H0 ditolak yang semestinya diterima. Hal ini biasa disebut dengan kesalahan jenis.
Hal sebaliknya bisa terjadi, yaitu menerima H0 yang semestinya harus menolak H0. Hal demikian dikenal dengan kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1 dan 2 akan dibahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ujung sebelah kanan saja atau di ujung sebelah kiri saja. Oleh karena hanya ada satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ujung sebelah kanan dan kiri. Oleh karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah A. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah A. Pada pengujian satu arah atau disebut dengan one-tailed test, digunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Contoh menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil yaitu ujian beda rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesis menjadi H0 sama dengan mu lebih kurang dari 10,5. H1 sama dengan mu besar 10,5. Untuk tanda lebih kecil sama dengan pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda lebih besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ujung kanan. Sedangkan pada pengujian dua arah atau two-tailed test biasa digunakan untuk tanda sama dengan pada hipotesis 0 dan tanda tidak sama dengan pada hipotesis alternatif. Tanda sama dengan dan tidak sama dengan ini menunjukkan satu arah, sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah. Berikut contoh hipotesis untuk dua arah. Uji nilai rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai H0 sama dengan mu sama dengan 10,5%. H1 yaitu mu tidak sama dengan 10,5%. Dengan menggunakan taraf nyata A sama dengan 0,05 dan karena daerah penolakan H0 ada dua, maka masing-masing daerah mempunyai luas A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Luas daerah A per 2 sama dengan 0,025 untuk penolakan H0. Maka luas daerahnya penerimaan H0 sama dengan 0,5 kurang 0,025 sama dengan 0,4750. Nilai Z dengan probabilitas 0,4750 adalah 1,96. Berikut selanjutnya untuk menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Ada tiga hal yang terkait dengan pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Yang pertama yaitu proses pengujian hipotesis, di mana pengujian tetap menjadi 5 langkah, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu yang diuji dalam hal ini adalah rata-rata populasi dan proporsi dari populasi. Dan yang ketiga yaitu sampel besar. Sampel besar adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan penggunaan sampel besar diharapkan akan mendekati distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dan diuji Z. Yang pertama itu menguji hipotesis rata-rata sampel besar.
Pada contoh pertama yang lebih dari 30 sampel besar, yaitu perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Dapat diuji apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Yang pertama yaitu langkah merumuskan hipotesis. Hipotesis menyatakan bahwa rata-rata hasil sama investasi sama dengan 10,5% merupakan hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Yang kedua yaitu menguji hipotesis proporsi sampel besar. Pengujian hipotesis proporsi sampel besar mempunyai proses yang sama dengan pengujian hipotesis rata-rata. Namun terdapat perbedaan rumus uji Z untuk proporsi. Selanjutnya yaitu materi tentang menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Apakah hasil investasi antara perbankan reksadana yang sama. Untuk membedakan dua populasi, maka masing-masing populasi terdistribusi secara normal, atau apabila sampel sebagai cermin dari populasi dengan jumlah sampel lebih dari 30 biasanya juga mendekati distribusi normal. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar merupakan proporsi dari dua populasi juga mengikuti kaidah normal. Begitu juga dengan distribusi selisih dan dua proporsinya. Oleh sebab itu, pengujian selisih proporsi dapat menggunakan distribusi Z. Untuk standar deviasi proporsi, populasi dapat dirumuskan sebagai X1 kurang X2 sama dengan akar dari P1 dalam kurung 1 kurang P1 tutup kurung per N1 tambah P1 P2 dalam kurung 1 kurang P2 tutup kurung per N2, di mana S01 kurang 02 yaitu standar deviasi selisih dua proporsi populasi. P1 yaitu populasi 1, P2 yaitu proporsi populasi 2, N1 yaitu jumlah sampel pada populasi 1, N2 yaitu jumlah sampel pada populasi 2. Selanjutnya yaitu membahas tentang jenis kesalahan 1 dan 2. Dasar dari penarikan kesimpulan adalah sampel, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu jika H0 benar, H0 diterima, atau jika H0 salah, maka H0 ditolak. Pada kenyataannya bisa terjadi menolak H0, padahal H0 benar, dan menerima H0, padahal H0 salah. Kejadian pertama yaitu menolak H0, padahal H0 benar disebut dengan jenis kesalahan 1, dan probabilitas dari kesalahan jenis 1 dilambangkan A. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan H0 padahal seharusnya H0 benar. Ada dinamakan yaitu kurva operating karakteristik (OC), merupakan alat bantu paling mudah untuk melihat probabilitas menerima hipotesis yang salah. Kurva OC dalam praktiknya sangat bergantung pada besarnya sampel, standar deviasi, dan taraf nyata. Pada harga rata-rata saham mencapai 4.850, probabilitasnya
menerima hipotesis yang salah sebesar 16,85%. Dan semakin besar kenaikan rata-rata saham, maka semakin besar Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan pada bab 13. Salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.